Pikiran kita tuh punya kekuatan luar biasa. Terutama kalau udah ngomongin hukum tarik-menarik. Udah pada denger kan? Nah, kebanyakan yang dibahas itu tentang berpikir positif. Tapi jangan lupa, kita juga perlu menghadapi pikiran negatif kita. Gini, pikiran negatif bisa bikin kita jadi kayak getaran negatif gitu, yang gak bagus buat kita. Makanya, penting banget buat kita nolak atau nulis ulang pikiran-pikiran negatif itu. Contohnya, kayak keyakinan yang membatasi kita. Soalnya, kalau pikiran negatif terus-terusan muncul, bisa ngeganggu getaran kita dan bikin kita jadi susah buat menciptain kehidupan yang kita pengen. Jadi, yuk kita lebih aware sama pikiran-pikiran negatif dan cari cara buat ngelawan atau ubah pikiran itu jadi yang lebih positif. Nih, ada 6 keyakinan yang sering bikin kita ngerasa terbatas. Dan aku kasih tips buat mengatasinya. Yang pertama, aku tidak cukup baik. Ini kayak keyakinan standar banget yang sering bikin kita ngerasa gak worth it buat dapatin hal yang kita pengen. Tapi dengerin, kalau kamu sendiri aja gak yakin kalau kamu layak dapetin cinta, sukses, atau apa aja yang kamu mau, gimana coba bisa dapetin itu semua? Alam semesta bakal nangkep vibe negatif kamu, dan itu jadi yang kamu tarik. Jadi, tantang deh keyakinan negatif kamu tentang diri kamu sendiri. Tanya diri kamu dari mana asalnya dan kapan mulainya. Terus, tulis alasan-alasan buat nolak keyakinan itu dan baca terus setiap hari. Mulai sekarang, percaya bahwa kamu layak dapetin semua yang kamu impikan. Ada kisah seperti ini. Namanya Maria. Saat ini, Maria merasa ragu tentang kemampuannya untuk mendapatkan promosi di tempat kerjanya. Setiap kali dia memikirkan untuk mengajukan diri, pikirannya langsung dihantui oleh keyakinan bahwa dia tidak cukup baik atau berbakat untuk mendapatkannya. Dia merasa cemas dan tidak yakin apakah atasan dan rekan kerjanya akan menghargai usahanya. Untuk mengatasi keyakinan negatif ini, Maria mulai merefleksikan dari mana asal keyakinan tersebut. Dia menyadari bahwa keyakinan itu muncul dari pengalaman masa kecilnya ketika dia sering merasa kurang dihargai oleh orang tuanya. Maria kemudian menulis alasan-alasan mengapa dia sebenarnya layak mendapatkan promosi itu. Dia mencatat semua pencapaian dan kualitas positif yang dimilikinya, serta dukungan yang dia terima dari rekan kerjanya. Setiap pagi sebelum pergi bekerja, Maria membaca daftar alasan itu untuk menguatkan kepercayaan dirinya. Seiring waktu, dia mulai merasa lebih yakin dengan kemampuannya dan percaya bahwa dia memang layak mendapatkan promosi tersebut. Akhirnya, dengan keyakinan yang baru ditemukan, Maria mengajukan diri untuk promosi dan berhasil mendapatkannya, membuktikan bahwa dia memang cukup baik untuk meraih impian dan tujuannya. Lanjut, yang kedua, aku butuh banget persetujuan dia. Kamu tahu, saat kita terlalu fokus untuk cari persetujuan orang lain, kita jadi ngeblok diri kita sendiri buat lihat apa yang sebenarnya kita pengen dalam hidup. Kita juga bikin susah pikiran kita buat ngejalanin jadi diri kita yang beneran. Jadi, yang sebenarnya penting tuh, kita harus ngelihat ke dalam diri kita sendiri. Karena yang sebenarnya, yang bener-bener bisa bikin kita bahagia dan sukses itu adalah jadi diri kita yang sejati. Dan otomatis, kita bakal bisa menarik orang-orang yang bener-bener tepat buat kita. Mereka yang intuitif ngerasa dan ngerespek nilai-nilai yang kita punya. Dan aku juga pernah ngelakuin ini. Dulu, aku selalu merasa perlu mendapatkan persetujuan dari orang lain untuk merasa diakui dan berharga. Aku akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa orang lain menyukai aku dan menyetujui apa yang aku lakukan. Misalnya, ketika aku ingin mencoba sesuatu yang baru, aku akan khawatir tentang apa yang akan dipikirkan orang lain jika aku gagal. Tapi suatu hari, aku menyadari bahwa dengan terlalu memperhatikan persetujuan orang lain, aku sebenarnya mengorbankan keinginan dan nilai-nilai pribadi aku sendiri. Aku terjebak dalam lingkaran kesulitan karena aku tidak pernah benar-benar hidup sesuai dengan yang aku inginkan, melainkan hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Mulai dari saat itu, aku memutuskan untuk lebih mendengarkan suara dalam diri aku sendiri dan mempercayai intuisi aku sendiri. Aku menyadari bahwa ketika aku berani menjadi diri aku yang sejati,
Aku menarik orang-orang yang benar-benar menghargai dan mendukung aku tanpa syarat. Sekarang, aku belajar untuk menerima dan mencintai diri aku apa adanya, tanpa bergantung pada persetujuan eksternal. Aku menyadari bahwa kunci kebahagiaan sejati adalah ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri, tanpa perlu mencari persetujuan dari orang lain. Yang ketiga, kok rasanya nggak selalu cukup buat semua orang ya? Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak harus cepat-cepat ambil yang kamu mau sebelum orang lain nyamperin duluan? Atau mungkin kamu merasa bersalah kalau mau dapetin sesuatu yang kamu pengen, tapi takutnya itu ngehalangin orang lain buat dapetin yang mereka pengen. Nah, di dua situasi itu, sebenarnya kita ngerasa kayak romansa, duit, atau sukses itu cuma ada dalam jumlah terbatas. Tapi sebenarnya, kalau kita yakin atau bilang kalau itu semua nggak cukup buat semua orang, kita justru bikin pengalaman yang nyata bahwa emang duitnya terbatas. Tapi cobain deh untuk lihat halnya dari sisi yang beda. Ada ruang buat semua orang buat dapetin apa yang mereka mau dari alam semesta ini, selama mereka punya doa, percaya, dan berusaha keras. Jadi nggak perlu khawatir buat ngejar apa yang kamu mau, karena di alam semesta ini ada cukup buat semua orang. Yang keempat, aku harus ngerjain segala sesuatu dengan benar-benar maksimal buat berhasil. Yap, emang benar sih. Buat capai impian kamu perlu bergerak, baik kamu pakai hukum tarik-menarik atau enggak. Tapi kalau kamu yakin kalau cuma bisa dapetin hidup yang kamu mau dengan kerja keras, benar-benar 24/7, kamu bakal meraih kesuksesan yang cuman sedikit doang. Dan itu juga dengan capek yang nguras banget tenaga. Jadi coba deh, kamu percaya sama keseimbangan. Kamu tetap perlu semangat, ambisi, dan antusias buat ngambil langkah-langkah yang tepat. Tapi kamu juga bisa dapetin hasil yang bagus dengan nyadar kalau kamu bisa sukses cuma dengan pikiran positif dan benar-benar menikmati hidup kamu. Semuanya bisa jadi menyenangkan dan gampang kok, kalau kamu mau. Yang kelima, aku harus ngerasa menderita supaya orang lain bisa bahagia. Nah, ngelakuin pengorbanan buat orang lain itu memang hal yang baik dan penuh kasih sayang. Tapi kalau sampai kamu menderita banget, sampai gak bisa bantuin diri sendiri atau orang lain, itu justru bikin semua tujuan kamu jadi gak kesampaian. Coba deh, jangan ambil terlalu banyak beban buat orang lain sampai kamu sendiri lupa sama kebutuhan kamu sendiri. Kalau enggak, bisa-bisa kamu bakal kehabisan energi, merasa kesepian, dan overwhelmed banget. Kalau kamu kesulitan buat fokus sama kebutuhan kamu sendiri, coba deh alokasikan waktu khusus sehari buat ngurusin diri kamu sendiri. Luangkan waktu itu buat mikirin apa yang bikin kamu bahagia dan ngembalikin tenaga tubuh dan pikiran kamu. Terus, lakukan aja. Dengan cara ini, kamu bakal lebih kuat buat ngelakuin impian kamu dan bantu orang lain lakuin impian mereka juga. Yang keenam, aku pengen semuanya jalan sesuai rencana yang aku punya. Akhir-akhir ini, banyak orang yang mulai pakai hukum tarik-menarik punya kebiasaan buat nentuin niat mereka dengan detail banget. Emang sih, penting punya tujuan yang jelas. Ya misalnya, pengen turun berat badan 10 kilo gitu. Bukan cuma pengen kurus doang. Tapi, kalau tujuan kamu terlalu kaku dan spesifik, bisa-bisa malah ngebatasin kemungkinan-kemungkinan yang bisa kamu dapetin. Jadi lebih baik tuh fokus ke niat yang lebih umum. Misalnya, pengen punya hubungan yang seru sama si A, daripada niat ganda macam pengen si A nelpon aku dan pengen ketemu si A minggu depan. Setelah kamu tetapin niat kamu, buka diri kamu buat berbagai cara untuk ngejalanin tujuan itu. Dan perhatiin deh tanda-tanda yang muncul kalau hidup kamu mulai berubah. Bahkan mungkin cara yang gak kamu duga-duga. Dan ini pun aku pernah mengalaminya. Gini ceritanya. Dulu aku punya rencana super spesifik tentang gimana caraku bisa bikin hubungan yang oke banget sama orang yang aku suka. Aku mikir, kalau aku bisa bikin dia nelpon aku setiap hari dan ketemuan secara teratur, itu bakal jadi tanda bahwa hubungan kita bakal sukses. Tapi pas aku coba ikutin aturan mainnya dengan terlalu kaku, akhirnya aku berasa frustasi waktu rencana-rencanaku gak sesuai ekspektasi. Aku stuck dalam pikiran
kalau suksesnya hubungan kita cuma bisa diukur dari seberapa sering dia nelpon atau ketemuan sama aku. Tapi lama-lama, aku mulai ngerti kalau aku harus lebih fleksibel dalam nentuin tujuan. Aku ganti fokusku dari harapan yang super spesifik jadi lebih simpel, yaitu pengen punya hubungan yang bermakna dan menyenangkan sama orang itu. Dengan buka diri untuk berbagai cara dalam bikin hubungan yang baik, aku mulai lihat perubahan positif. Mungkin gak lewat telepon atau ketemuan yang rutin, tapi lewat cara yang lebih natural dan gak terduga. Ya, bisa mulai tukeran pesan di media sosial atau ketemuan secara kebetulan di tempat yang sama. Akhirnya, aku ngerasa kalau dengan ngeluarin diriku dari ekspektasi yang kaku, aku kasih ruang buat keajaiban bisa terjadi dalam hidupku. Aku belajar buat nikmati setiap momen dalam proses bikin hubungan yang bermakna, tanpa terlalu maksa kehendakku tentang gimana semuanya harus berjalan sesuai rencanaku. Oh ya, di sini aku mau klarifikasi juga ya, kalau aku itu memang suka tentang ilmu-ilmu alam kayak gini. Dan kalau untuk ilmu itu udah pernah aku coba atau belum, percaya deh, kalau aku udah pernah sharing di sini, berarti aku udah pernah nyoba. Dan ingat, aku bukanlah mentor, bukan master, atau apapun itu. Aku cuma sharing doang, mengisi waktu luang. Dan aku minta maaf sebesar-besarnya ke kalian, karena selama ini aku jarang upload lagi. Kebetulan untuk sekarang ini, aku jarang megang channel ini, dan masih ada sedikit kesibukan di luar. Ya begitulah kira-kira. Terima kasih buat subscriber One More Chance yang selalu support channel ini sampai bisa sejauh ini. Dan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. See you.